Oke, halo guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Nah, jadi di hari ini gue mau bikin konten tentang motor Aerox Saber City gue lagi. Jadi motor Aerox ini di episode kemarin mesinnya udah gue upgrade dengan spek Kirian Porting Noken. Di bagian blok seher, bloknya ini gue pakai standar dan sehernya gue pakai film. Kalau blok seher standar kan bahannya dihasil. Nah, gue pakein seher yang bahannya casting. Jadi nggak cocok tuh, bloknya bisa baret. Dan gue ngerasain di motor gue ini suara motornya jadi ngelitik, jadi berisik. Kemungkinan besar itu ada di blok sehernya, karena kalau blok seher di hasil itu kalau udah baret, dia bisa nimbulin bunyi yang berisik, bunyi yang ngelitik. Jadi sekarang motor gua blok sehernya bakalan gua ganti pakai merek yang NPP nih. Ini buat motor NMAX, kodenya 2DP. Ini blok sehernya. Jadi blok seher ini udah gua papas, permukaannya 0,5 mili. Di sini gue papas 0,5 mili. Terus blok seher ini dia udah make liner besi gitu. Jadi kayak ditanam boring. Ini dia linernya. Jadi bukan bahannya dihasil. Terus blok seher ini bisa di quarter. Kalian bisa pakai seher 58,5 atau 59. Masih bisa blok seher ini. Nanti gue ukur linernya ini berapa mili untuk lebarnya. Seperti ini penampilannya. Nah, untuk seher gue ganti lagi pakai yang standarnya nih. Jadi dulu tuh gue pernah bikin motor Aerox Old, kompresinya 13,5 banding 1. Itu dia pakai blok standar dan sehernya yang standar. Dan sehernya dia pakai seher Yamaha R15 V3. Seher Yamaha R15 V3 itu sama kayak seher Yamaha Aerox New. Kompresinya sama 11,6 dan dia cuma dipapas doang di bagian permukaannya 0,5, bisa dapat kompresi 13,5. Terus gue mau ngikutin speknya dia, tapi bloknya gue ganti nih pakai yang punya NPP, karena blok seher gue yang standar udah pasti rusak, udah pasti nggak bagus. Dan kalau blok seher ini bisa di quarter, jadi gue nggak perlu beli blok lagi, cuma cukup beli seher. Bisa pakai seher film dan di quarter digedein lubang linernya. Terus kemarin gue udah beli seher film 79 oversize 200, ukurannya 59 nih. Seher film ini gue beli buat nanti kalau gue mau ganti spek lagi motor gue. Jadi kalau sehernya ini udah baret atau udah bunyi ngelitik lagi, ngericik lagi, terus udah ngebul, udah nggak enak, gue rasa udah nggak enak motornya, gue bisa naik spek lagi. Ini dia sehernya. Ini dia sehernya nih, film 79 oversize 200, ukurannya 59. Ini sehernya masih mentah, jadi gue bisa ngatur kompresinya. Gue bisa bikin seher ini dom atau rata, jadi gue bisa bikin seher ini yang gue mau kompresinya. Oke. Nah, sebelum gue bongkar, gue mau ngasih tahu dulu suara mesin gue yang bunyi berisik itu. Tunggu bentar. Nah, jadi seperti itu suaranya, suara motor gua. Kalau kalian dengar ada suara ngelitik, ngericik, gue yakin itu dari suara blok sehernya yang udah menipis, jadi sehernya itu goyang-goyang, jadinya bunyi ngelitik kayak gitu. Dan kalau udah kayak gitu, pasti performa motornya udah nggak enak. Makanya sekarang gue mau ganti bloknya dulu, pakai yang merek NPP. Dan sekarang gue mau bongkar dulu
gue copotin mesinnya dari rangka, nanti juga bakalan gue buret, gue hitung lagi kompresinya dapat berapa, terus bakalan gue cek juga coakan pistonnya, klep gue mentok gak ke seher gitu. Ya udah, sekarang waktunya gue mau bongkar dulu mesin motor ini. Oke, let's go. Mantap. Nah, oke guys, ini semua baut-bautnya udah pada kecopot. Sekarang gua mau copot nih pertama kalinya. Kita lihat bareng-bareng hasilnya, penampilannya kayak gimana. Gue deg-degan banget ini. Duh. Oke. Wah, packing, ganti packing nih. Packing gue udah jelek. Nah, ini bagian seher nih. Lalu, nah sekarang di bagian seher nih, bloknya gue tempel dulu di sini, gue puter ke belakang sehernya. Tapi kayaknya bloknya sih masih aman nih. Enggak, wah baret pinggiran, bagian sini baret halus. Wah, bagian bawah juga baret. Tuh di bagian atas baret loh. Bagian sini tuh baret. Terus oh ini bagian bawah. Bagian bawah baret, bagian atas juga sama. Tuh baret nih. Nih, dia sehernya tuh. Bagian palanya, bagian atasnya baret sehernya bagian sini, itu yang bagian atas. Untuk ring seher sih masih aman, ini kompresinya nggak bocor sampai ke belakang, itu masih aman. Jadi kompresi 12 pakai seher VIM masih aman, cuma karena boringannya nggak sesuai jadinya baret nih. Tuh bagian seher baret, bagian blok juga baret parah. Oke deh, jadi seperti ini penampilannya. Dan sekarang gue mau pasang blok seher dari NPP ke sini. Gue bersihin dulu nih oli-olinya yang keluar-keluar. Oke deh. Nah oke guys, jadi ini dia blok sehernya udah gue bersihin. Seperti ini penampilannya. Ini boringannya nih. Kinyis-kinyis banget. Oke, terus tadi udah gua ukur blok sehernya itu ada di 63 mili. 63 mili. Jadi kemungkinan besar blok ini bisa di quarter atau pakai seher yang 60 mili atau 61, kayaknya juga masih bisa. Blok ini pakai seher 61. Dan ini dia sehernya udah gue bersihin, nggak bersih banget tapi ya lumayan, ngerontokin kerak-keraknya. Nanti bakalan gue kasih malan di sini di coakan klepnya kayak lilin mainan gitu buat ngecek klep gue mentok atau enggak ke bagian seher. Dan ya udah, sekarang gue mau pasang dulu nih ke mesinnya ini, dan nanti gue cek kompresinya pakai buret, nanti gue kasih tahu. Oke, mantap. Nah oke guys, jadi ini dia coakan klepnya, masih aman tuh. Yang X jauh banget, malah kenanya sedikit doang. Dan yang in ini cam low nya, yang kecilnya, cam kecilnya itu nggak mentok sama sekali. Dan kalau cam yang gedenya juga sama, karena liftnya juga sama kayak klep out. Jadi gue pastiin ini nggak bakalan mentok meskipun pakai noken R1 di seher standar, dan juga di bagian permukaan blok sehernya udah dipapas 0,5. Dan abis ini mau gua buret kompresinya. Dan ya udah, ikutin terus keseruan gua di video kali ini, jangan di skip videonya biar kalian gak salah paham dan kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari gua. Dan ya udah, sekarang let's go, waktunya gua mau ngeburet motor ini. Mantap.
Oke guys, jadi ini mesinnya udah kerakit semua nih. Blok sehernya udah kepasang yang merek NPP, terus udah gue buret juga, udah gue setel klep 0,15 kerenggangannya, dan ini mesinnya udah naik ke atas rangka, tinggal TB doang. Jadi nanti TB gue bakalan ganti TB-nya. Stay tune aja videonya ke depan. Dan untuk kompresi ini dia kompresinya udah gue buret, dapat hasil 14,5 mili di buretnya. Terus dikurang 1 ml jadi dapat hasil 13,5. 155 ditambah 13,5 dibagi 13,5 dapat hasil 12,48, atau kalau dibuletin jadi 12,5 banding 1. Dan ini dia kompresi gua yang sekarang di motor gua. Jadi kemarin gue itu pakai Seher Vim 75 oversize 100, ini ukurannya 58 mili, itu dapat kompresi 13,1. Kemarin gue salah perhitungan, salah rumus, nggak ditambahin lagi 12,9, itu perhitungannya kemarin dapat 12,01. Dan setelah gue cari-cari tahu lagi untuk rumus perhitungan kompresi, ternyata itu ditambahin 12,9 dulu, ditambah dulu nih hasil buretnya. Jadi nggak langsung dibagi, jadi ditambah dulu. 155 ditambah 12,9 baru dibagi 12,9 lagi hasil buret gitu, dan dapat hasil 13,01 banding 1. Dan ya udah, gue akhirin aja videonya sampai sini. Stay tune video kedepannya, gue bakalan test ride dan tes nyala motor ini dan ganti TB-nya bakalan gue ganti. Dan nanti juga ada rumus perhitungan lagi untuk nentuin ukuran TB gitu. Pokoknya stay tune aja deh videonya ke depannya. Dan ya udah, gue akhirin. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton video gue sampai habis. Stay tune video ke depannya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel gue, dan semoga gue bisa ngasih ilmu yang bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian bisa dapat ilmu dari gue. Dan ya udah, see you di next video. Mantap.